البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala, kita akan membahas satu cabang ilmu yang paling mulia secara mutlak, yaitu mengenal Allah Ta'ala. Kali ini adalah melalui asma dan sifatnya. Kita baca kitab syarah tafsir Asma'illahil Husna, yang mana asal kitabnya adalah karya Al-Imam As-Sa'di. Yang mensyarahnya adalah Fadilatul Syekh Shalih Ibnu Abdul Aziz Ibni Utsman As-Sindi. Baik, kita masuk ke muqaddimah muka surat berapa, 5 ya. Setelah khutbatul hajah, beliau mengatakan, amma ba'du hada majlisun min majalisil khairi wal ilim. Ini adalah satu majelis dari majelis-majelis kebaikan dan ilmu. Natadarasu fihi syarha ma'ani asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya kita akan saling mempelajari, tadarasu, saling mempelajari, saling mengajarkan. Ini tawaduknya beliau. Penjelasan dari makna-makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syakka anna hadza min a'zamil ilm. Dan tiada keraguan bahwasanya ini termasuk ilmu yang paling agung. Wa min khairi ma yasriful insanu waqtahu fi. Dan termasuk amalan yang terbaik yang mana seseorang itu mengarahkan waktunya di situ. Allah Ta'ala mengatakan, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian beraneka ragam. Ada yang usahanya buruk, ada yang usahanya baik. Ini termasuk usaha yang terbaik, mengenal Allah Ta'ala melalui nama dan sifatnya. Fa inna ma'rifatallahi azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatih. Karena sesungguhnya mengenal Allah azza wa jalla dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, huwa khairu ma hassalathun nufus. Inilah yang terbaik yang dihasilkan oleh jiwa. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Tujuan terbesar, keinginan paling besar, matlamat paling agung setiap jiwa adalah mengenal siapa yang menciptakan dia. Kalau tidak, jiwanya akan selalu meranggas, selalu kering kerontang dan seterusnya. Karena fitrah manusia memang ingin mengenal penciptanya dan mendekat kepadanya. Waqtasabat qulub, yang diusahakan oleh jiwa, oleh hati, oleh jantung. Wa adrakat uqul, terusaha terbesar yang ingin dicapai oleh akal. Akal ingin mencari itu. Akal bukan sekedar ingin tahu planet Pluto ataukah planet Mars, bukan. Ingin tahu siapa yang menciptakan dia dan untuk apa saya ada di sini sekarang ini dan mau kemana saya ini. Itulah akal yang sehat. Bal inna hadza a'zamul ghayat, bahkan ini adalah tujuan matlamat yang paling agung. Wa aulal aulawiyat, perkara yang paling utama paling utama dari yang paling utama. Sebelum mengenal toharoh, sebelum mengenal jihad istilahnya, atau mengenal transaksi perniagaan, yang paling awal mestinya adalah al-fiqhul akbar, pemahaman terbesar, yaitu memahami Allah Ta'ala. Wa aujabul wajibat, kewajiban yang paling besar. Hadzal majlis saufa natadarasu fihi. Majlis ini insyaallah di dalamnya kita akan mempelajari, saling mengajarkan bi'aunillahi azza wajal, dengan pertolongan Allah azza wajal, ma'auradahu asy-syekh al-allamah Abdurrahman ibnu Nasir al-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, di dalam tafsir beliau min dzikri asma'illahi azza wajal, yang tentang disebutkannya nama Allah azza wajal wa sifatih, dan sifat-sifatnya allati tadammanatha hadhil asma, yang dikandungi oleh nama-nama ini, ma'a syarhiha, disertai dengan penjelasannya, syarhan mujazan, syarah yang diringkas. Wa qabla an nabda'a fi syarhi ma auradahu syekh rahimahullah, sebelum kita memulai untuk menjelaskan apa yang didatangkan oleh Syekh rahimahullah, nuqaddimu bi muqaddimatin salas, kita akan memberikan 3 kata pengantar, kata pembuka. Awalan, yang pertama, hadal matan alladzi nadrusuhu biidznillah. Matan ini, isi kitab ini yang akan kita
pelajari dengan seizin Allah fi hadhil majalis, di majelis-majelis ini, huwa syarhul asmaul husna, yaitu syarah asmaul husna allati auradaha asy-Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullah fi tafsirih, yang didatangkan oleh Syekh dalam tafsirnya. Wa kana qad aurada fi akhir suratin Nahl, di akhir surat An-Nahl, min tafsirih, dari tafsirnya, fi akhir juz'il khamis, di akhir juz yang kelima, minat tabaatil qadimah, dari cetakan yang lama, beliau telah mendatangkan apa? Jam'an minal asma, sejumlah sekumpulan nama-nama ma'asyarhiha, dengan penjelasannya. Wa dzakara annaha katsiratul wurudi fi kitabillahi subhanahu, beliau menyebutkan ini banyak datang, nama ini banyak, yaitu apa? Sering datang di dalam kitabullah subhanahu. Wa ufridat ba'da dzalika bit-tab', setelah itu bagian ini disendirikan dengan pencetakan. Kama annaha fi tabaatil akhirah, sebagaimana dia di cetakan-cetakan yang terakhir, ju'ilat fi khatimatil kitab, diletakkan di penutup kitab tafsir. Ada kitab khusus. Dan ini biasa yang seperti itu. Sebagaimana kitab apa itu? Amsalul Quran punya Ibnul Qayyim, itu sebenarnya adalah kandungan dari kitab apa? Dari kitab I'lamul Muwaqqi'in. Nah, ada bagian khusus masalah Amsalul Quran, kemudian menjadi satu kitab tersendiri. Wal mu'allifu alamun ma'ruf, si penulis adalah tokoh yang telah dikenal, min kibaril ulama il muslimin, termasuk ulama muslimin yang besar, fil qarni rabi'a asyar, pada abad yang ke-14, wa huwa asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di al-Maulud sanata as-sabi'ah ba'da salasimi'ah wa alaf, 1307, wal mutawaffa sanata as-sadisah wa sab'in ba'da salasimi'ah wa alaf, 1376. 69 tahun kah ya, kurang lebih ya, 69. Masya Allah. Baik. Kana aliman mubarrizan, alim yang terkemuka, fi syattal ulum, di sekian banyak, di berbagai cabang ilmu, fil aqidah wa tafsir wal fiqh wal usul wa ghairiha minal ulum, dan ilmu-ilmu yang lain. Baik. Amal muqaddimatus saniyah, adapun sambutan atau kata pengantar yang kedua, fa innaha tata'allaqu, maka sesungguhnya dia itu terkait dengan bi ahammiyatil ilmi bi asma'illahi wa sifatih, tentang pentingnya pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau tak, bagaimana kita akan mengenal dia? Nanti seperti Jahmiyah, tatkala dia mengingkari asma wa sifat, akhirnya ragu Allah itu ada atau tidak, akhirnya tidak sholat sekian lama. Wala syakka anna hadza kama aslaftu, dan tiada keraguan bahwasanya ini seperti yang saya sebutkan terdahulu, min ahsani wa a'dhami ma yakunu minal ilm, termasuk ilmu yang paling bagus dan paling agung. Bal kullul ulumi tatadha'alu, harusnya gitu ya, bukan tatadha'ala, tatadha'alu, paling ini harokat dari, karena ini asalnya adalah daras beliau, kemudian ditafrik oleh sebagian muridnya dan dicetak. Tatadha'alu amama hadzal ilm, semua ilmu itu menjadi luntur, menjadi lemah, menjadi lenyap di hadapan ilmu ini. Iya, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum, kemuliaan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan objek yang diilmui. Tatkala ilmu ini terkait dengan Allah, jelas yang lain-lain kecil dibanding dengan ini. Bal inna kullal ulumi innama hiya muradatun lil wusuli ila hadzal ilm, bahkan setiap ilmu, semua ilmu hanyalah diinginkan untuk sampai kepada ilmu yang ini. Untuk apa? Kita mengenal syariat, agar kita tahu indahnya syariat itu, betapa hebatnya zat yang mendatangkan syariat itu, menciptakan syariat itu, ujung-ujungnya adalah mengenal Allah lagi. Baik. Wa hadza ilmun maqsudun li dzatih, ilmu asma wa sifat adalah ilmu yang diinginkan secara zatnya, bukan sekedar apa itu wasilah, tapi dia adalah ghayah. Wa kullul ulumi maqsudatun li ghairiha, ilmu-ilmu yang lain itu diinginkan karena tujuan yang lain. Allah menyuruh kita untuk melihat unta, bagaimana dia diciptakan, langit bagaimana dia ditinggikan, bumi bagaimana dihamparkan. Tujuannya apa? Bukan
untuk mengenal zat makhluk tadi, tapi untuk mengenal penciptanya. Baik. Yang lain adalah sekedar wasilah. Allah itulah ghayah. Mengenal Allah itulah ghayah, matlamatnya. A'ni maksudatun lil wusuli ila hadal ilm. Yang saya maksudkan adalah ilmu tadi memang diniatkan untuk sampai kepada ilmu tentang Allah. Wa tadharu ahamiyatul ilmi bi asma'illahi wa sifatih, dan menjadi jelas pentingnya ilmu ini, ilmu tentang nama Allah dan sifatnya, min khilali ma ya'ti, dari sela-sela penjelasan yang datang berikut ini. Awalan, yang pertama, annallaha subhanahu wa ta'ala amara bil ilmi bi asma'ihi wa sifatih. Allah subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan untuk kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya fi ayatin syatta, di berbagai ayat. Fakam fi kitabillah, alangkah banyaknya dalam kitabullah kalimat wa'lamu annallah kadza. Berarti memang agar kita tahu Allah itu namanya begini atau sifatnya begini. Wa yakunul amru bil ilmi bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, dan jadilah perintah untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu keras hukumannya. Ini juga nama al-asma al-mudhafah, nama yang diidhafahkan, syadidul iqab. Wa annallaha ghafurur rahim, ini nama yang mufradah, ada ghafur, ada rahim. Memang kita diperintahkan untuk mengetahui nama-nama Dia. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ini masalah sifat, yaitu sifatul ma'iyah. Ketahuilah bahwasanya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwa kalian, maka takutilah Dia. Ilmu yang tadi ma'iyatul muttaqin ini mendatangkan kegembiraan dan ketentraman. Sementara yang berikutnya, pengetahuan bahwasanya Allah tahu jiwa kita, ini mendatangkan rasa takut dan pengawasan. Ila ghairi dzalika min hadhil ayat, dan ayat-ayat yang lain, allati fiha al-amru bil ilm, yang mana di dalamnya ada perintah untuk mengetahui bi asma'illah, mengetahui nama-nama Allah azza wajal, wa sifatih, dan sifat-sifatnya. Wala syakka annana nastafidu min hadhihin nusus faidatain, dan tiada keraguan bahwasanya kita mengambil faidah dari nas-nas ini, dua faidah minimalnya. Al faidatul ula, faidah pertama, anna hadzal ilma wajib, bahwasanya ilmu itu wajib. Iya, mutlaqul amr yaqtadil wujub. Perintah secara mutlak menuntut apa? Wajib. Li'anal amra idza jaa fin nusus, karena perintah jika datang dalam nas-nas, fil kitabi was sunnah, dalam Quran was sunnah, walam yujad lahu sharif, tidak didapatkan ada yang memalingkan dia, memalingkan kepada makna yang lain, fa innahu yadullu alal wujub, maka dia menunjukkan kepada kewajiban. Kama bayyana hadza ulamaul usul, sebagaimana ini dijelaskan oleh ulama usul, yaitu apa? Jumhurnya, bukan semua tapi jumhur. Wa nastafidu faidatan saniyah, kita mengambil faidah kedua, wahiyya annallaha azza wa jalla yuhibbu minna, bahwasanya Allah azza wa jalla menginginkan, menyukai dari kita, anak lama asma'ah, agar kita mengetahui nama-nama Dia, wasifatih, dan sifat-sifat Dia. Makanya Dia memperbanyak penjelasan tentang itu, lebih banyak daripada penjelasan tentang fikih, tentang adab, tentang usul, tentang sirah. Bahkan semua itu diselingi dengan apa? Nama-nama Dia. Karena Allah suka untuk Dia dikenal, kemudian dicintai dan diibadahi, kata Ibnul Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah. Allah ingin memperkenalkan dirinya, karena dengan itulah mereka akan bahagia. Kalau tidak kenal Dia, mereka akan celaka dan sengsara jiwanya itu. Wa hadhihi qaidatu, wa hadhihi qaidah, ini adalah kaidah, kullu ma amarallahu bihi amran syar'iyya, setiap perkara yang Allah perintahkan dengan perintah syar'i, fa innahu yuhibbu, maka sesungguhnya Allah mencintai itu. Baik. Perintah syar'i mahbub, tidak seperti ucapan orang-orang Asy'ariyah. Tidak tahu gimana kalau nanti Asy'ariyah, hanya Asy'ariyah yang diizinkan hidup di negara kita, naudzubillah. Ahlus sunnah tidak diizinkan. Asy'ariyah, semakin orang tidak kenal Allah nanti, semakin bingung. Baik. Mereka mengatakan semua yang Allah perintahkan, walaupun itu perintah kauni, ini juga Allah cinta. Ini ajaran apa? Orang-orang Jabriyah. Asy'ariyah memang Jabriyah. Baik.
Idzan rabbuka azza wa jalla yuhibbu an ta'lama asma'ahu wa sifatih. Jika demikian maka Rabbmu azza wa jalla suka untuk engkau mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Bahkan ayat pertama turun pun bicara masalah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Allah memperkenalkan dirinya. Baik. Demikian pula ayat yang paling wajib untuk dibaca yaitu apa? Surat Al-Fatihah. Berisi berbagai asma wa sifat di situ. Allah memang ingin untuk dikenal, untuk dicintai kemudian diibadahi dengan itu. Kata beliau, "Idzan 'alaika an tajidda wa tajtahida fil wusuli ila ma yuhibbu tabaraka wa ta'ala." Jika demikian, engkau wajib untuk bersungguh-sungguh dan mencurahkan kerja keras agar sampai kepada perkara yang Allah cintai. Baik, semakin kita kenal dia, semakin tambah iman, tambah derajat dan pahala. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Oh ya.